Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Jikalau berkenan, kita datang ke sini kan untuk keluarga ya. Boleh nggak keluarga itu? Boleh. Ruangan kita cukup, keluarga boleh masuk yang di luar. Karena kita datang untuk keluarga, bukan untuk jemaat. Terima kasih. Jadi kemarin itu ada yang tanya sama saya. Ya. Sebenarnya anak-anaknya Mbak Mi itu siapa saja. Kemarin yang tanya itu Bu Muni. Karena Bu Muni, kenapa hari ini Bu Muni diminta doa? Nggak siap karena Bu Muni nggak tahu keluarganya Mbak Mi ini siapa aja. Ya, jadi kan dengan Bapak Ibu juga cucu-cucunya Mbak Mi kalau boleh ada di sini ya. Jadi kita semua tahu, ya mungkin sebagian besar sudah tahu ya. Tapi tujuan kita datang ke sini sebenarnya adalah untuk keluarga ya, supaya mungkin dalam 1-2 hari sampai 1 minggu, 2 minggu keluarga masih belum merasakan apa-apa gitu ya. Tapi nanti setelah sebulan, 2 bulan itu pasti akan terasa. Biasanya Mbak Mi tiduran di sini, kalau sekarang sudah tidak ada gitu ya. Ya, jujur aja, saya sama Bu Dwi biasanya Mbak Mi itu ditakitin ke gereja gitu. Nah sekarang tidak ada yang nyakitin. Tadi pagi itu Bu Dwi lagi bersihkan tempat tataan kompor itu ya. Nah biasanya dia bersihkan Mbak Mi. Ini biasanya Mbak Mi ini datang ini, Mbak Mi selalu pertanyaannya tuh selalu sama kalau Mbak Mi ada di situ. Bu, ini sampun Bu. Bu, ini sampun Bu. Jadi kadang-kadang itu kadang salah paham gitu ya. Mungkin belum selesai pakai alatnya itu Mbak Mi harus dikurai. Jadi seperti itu. Jadi itu yang saya sama Bu Dwi merasa itu adalah satu hal yang tidak bisa dilupakan ya. Jadi tentunya ada banyak hal. Kemarin di ibadah pemakaman saya sampaikan bahwa Babi bukan manusia yang sempurna ya. Dan kita pun juga bukan seorang yang sempurna. Jadi kalau mau dihitung hal yang baik dengan hal yang buruk, mungkin kita lebih cepat menghitung yang tidak baik gitu ya. Tapi sama-sama tidak bisa diubah ya kan. Dan sekarang Mbak Mi kan sudah nggak ada sama-sama kita. Pasti kenangan yang baik dan kenangan yang buruk ini sama-sama nggak bisa diubah. Kalaupun bisa diubah ya Mbak Mi harus hidup kembali ya kan. Tapi kenyataannya Mbak Mi tidak mungkin hidup kembali ya. Jadi apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang menyenangkan, apa yang menyakitkan sama-sama tidak bisa dirubah. Nah kalau sama-sama tidak bisa dirubah, apakah sebaiknya yang baik ini seumpama benih gitu ya, benih yang tidak baik sama yang tidak baik ini mana yang bisa tumbuh kira-kira? Ya, saya percaya orang-orang yang biasa bertani, bercocok tanam pasti pilih benih yang baik supaya tumbuhnya baik. Karena kalau pilih benih yang salah, bukan hanya tumbuhnya tidak baik, dia nggak akan tumbuh. Nah, sama-sama tidak berubah. Mari apapun yang sudah ditanamkan, apapun yang sudah dilakukan Mbak Mi semasa hidupnya, itulah yang menjadi benih yang baik untuk terus kita siram supaya bisa tumbuh. Nah, bicara soal iman, saya sudah katakan mungkin kita nggak bisa nutup lagi imannya itu seperti saya, nggak bisa seperti Bapak Ibu yang lain. Mbak Mi dengan iman yang sederhana, dia yakin ya, dia
merasa bahwa hidupnya ini adalah milik Tuhan, itu yang dia yakini, dan dia tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, secara khusus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan, kita juga harus tahu mengapa kita harus tetap percaya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami datang di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Kami sungguh bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada bukan karena satu kebetulan, tetapi kami ada oleh karena Tuhan punya tujuan di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu sore hari ini Tuhan berbicara kepada kami, baik setiap jemaat Tuhan yang hadir, bahwa kepada keluarga yang ada sedang dihidup buka oleh karena kehilangan kasih. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh waktu. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam kitab Wahyu. Mari kita membukanya. Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Wahyu 2 ayat 8 dengan ayat 11. Berikut ini diberikan judul kepada jemaat Smyrna. Ya, saya akan membaca ayat 8, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 9, selanjutnya saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil, dan ayat 11 kita baca bersama-sama. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, maka ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, saya akan baca kembali ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Aku tahu. Ya, banyak orang menganggap penting untuk tahu tentang masa depannya. Ya. Kita lihat di internet, ya. Sekarang ini zaman internet ya, lihat di YouTube gitu ya. Apalagi kalau berhubungan dengan apa? Ramalan. YouTube itu rame lah. Si A ngomong ini,
si B ngomong gini, si C ngomong gini. Tahun 2024 harus waspada. Semua yang diramalkan yang baik, akan terjadi bencana, akan terjadi kecelakaan, baik itu pesawat, kapal, dan angkutan darat. Nah, dengan maraknya ramalan itu terus muncul lagi ramalan apa? Hari-hari baik, bulan-bulan baik. Inilah orang-orang yang akan dapat rezeki, gitu ya. Nah, itu orang bisa percaya, bisa tidak percaya. Yang percaya ya dia akan ikuti, yang tidak percaya ya dia maksa bodoh. Tapi apakah orang itu percaya atau tidak percaya ramalan, kita diperhadapkan dengan hal seperti ini. Orang Jawa itu punya buku wasiat namanya Primbon. Terus saya itu menemukan di rumah buku Primbon. Tanya-tanya rupanya itu peninggalan dari nenek saya. Dan yang bikin saya susah apa? Buku itu ditulis pakai huruf Jawa. Nah untungnya aja ditulis pakai buku huruf Jawa. Saya nggak terlalu pinter membaca huruf Jawa walaupun orang Jawa. Benar-benar asli itu, nggak tebel. Makanya dulu waktu saya kecil itu ada namanya Titoni. Ada mulai dari emas saya sampai adik saya yang itu semua dikenal sama saya seperti itu. Kalau di dalam bahasa umumnya itu adalah diruat ya, supaya apa? Diruat itu supaya dibebaskan dari kolong ya, dari semua hal yang buruk ya, seperti itu. Karena perlu diruat. Nah, tadi sempat ada ngomong-ngomong namanya diubah orang sebagai diganti bisa sebagai cupi diganti titik gitu ya. Saya punya bule di Jawa di Tulungagung ini namanya Siwur, Sikra, Cendra, itu warga yang kan ada orang-orang di Batak sana, saya heran. Akhirnya teman saya itu namanya Gajah. Jadi mungkin waktu lahir ibunya Gajah dinamakan Gajah. Ya, jadi ada banyak hal orang itu mengkaitkan segala sesuatu dengan sesuatu yang dipandang akan memberikan kebaikan. Makanya orang pengen tahu masa depan. Nah, Bapak Ibu, apakah kita tahu masa depan itu ada sesuatu yang salah? Saya kira tidak ada yang salah, gitu ya. Menjadi salah itu karena apa? Karena setelah tahu kita tidak tahu melakukan apa. Kita harus buat apa? Untuk hal yang baik aja kita nggak tahu harus berbuat apa, apalagi untuk hal yang buruk. Itu akan menjadi hal yang membuat kita menjadi ketakutan sepanjang hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita itu tahu seperti yang Tuhan Yesus ceritakan kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia itu akan menderita begini. Bapak Ibu, saya percaya tidak semua orang itu tidak ada yang takut mati ya. Tidak ada.
apalagi di zaman sekarang ini orang nggak ada yang takut mati. Bahkan beberapa berita kemarin saya baca di internet itu, di Google itu, satu keluarga terjun dari apartemen, bapak ibu dua anak, mereka mengikat satu dengan yang lain terus terjun dari apartemen di lantai 2. Motifnya apa? Yang jelas selalunya selalu dikaitkan dengan masalah ekonomi. Bahkan ada dulu di Surabaya, di Semarang ada mahasiswa baru saja wisuda, ya, terjun dari lantai atas di mall. Apakah ini menandakan manusia takut mati? Tidak ada seorang pun yang takut mati. Yang ditakutkan apa? Kalau tidak bisa menjalani hidup ini dengan kuasa. Orang juga tidak takut mati. Yang ditakutkan apa? Prosesnya itu. Seandainya kita kemudian dikasih video-nya di sama Tuhan, kamu nantinya seperti ini. Kira-kira gimana? Terus Tuhan nggak usah, saya nggak usah. Makanya banyak orang nggak suka baca kitab Wahyu. Seharusnya kita bersyukur sebelum semua itu terjadi, kitab Wahyu sudah dituliskan supaya kita ini berjaga. Akan ada penderitaan di masa depan. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca itu kebalikan dari jemaat yang ada di Laodikia. Sebenarnya dua kota ini kota yang sama-sama kaya. Smyrna dan Laodikia ini adalah dua kota yang kaya. Cuma dikatakan di Smyrna ini dikatakan apa? Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kata kemiskinan di situ itu artinya sama sekali tidak memiliki apa-apa. Ya, kalau kita ini menemukan orang miskin di Kesamben, ya, tidak mungkin dia tidak punya apa. Dia masih punya sesuatu, gitu ya. Mungkin tidak lebih baik dari yang dimiliki orang lain, tetapi jemaat Smyrna ini benar-benar tidak memiliki apa-apa. Dan mereka bukan hanya tidak memiliki apa-apa dalam kondisi miskin, tapi mereka yang ada di dalam kesulitan besar. Padahal kota itu adalah kota yang kaya. Jadi dengan kata lain, oleh karena iman mereka, ya, jemaat di Smyrna ini dibuat menjadi miskin. Mereka menghadapi banyak tekanan di sana sini, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk hidup lebih baik. Mereka menjadi miskin. Berbeda dengan jemaat di Laodikia. Mereka sangat kaya. Bahkan ketika terjadi gempa bumi di Laodikia itu, mereka tidak memerlukan bantuan dari pemerintah pada waktu itu. Mereka bisa memperbaiki kota itu dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kekayaan mereka sendiri. Tetapi Bapak Ibu tahu, Tuhan menyebut jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang suam. Artinya tidak panas dan tidak dingin. Dan itu orang suka kan? Ya, nggak panas, nggak dingin. Tapi di sana dikatakan apa? Ketika Tuhan berfirman kepada, ya, aku menolak engkau seperti aku mau memuntahkan. Karena apa? Di kota Laodikia itu ada dua sumber mata air bertemu. Itu karena kerusakan apa? Sistem pengairan di sana. Jadi ada
dari kota Kolose itu ada air yang dingin, ya kan? Air yang dingin yang menyegarkan. Sedangkan dari Efesus itu adalah air yang mengandung belerang, air yang panas. Seperti kalau kita pergi ke sana itu kan ada air panas, itu kan bisa menyembuhkan penyakit juga kan. Air dingin itu menyegarkan. Nah, sekali waktu itu ketemu, bercampur, dan itu nggak enak untuk dikonsumsi, makanya rasanya mau muntah. Nah, gambaran yang diberikan kepada Laodikia ini seperti itu. Jadi mereka suam-suam kuku antara percaya dan tidak percaya. Mereka sangat sombong dengan kekayaan. Nah, sekali lagi berbeda dengan orang-orang di kota Smyrna. Mereka ini orang-orang yang teraniaya, tetapi mereka tetap percaya kepada. Makanya seolah-olah Tuhan nggak menolong orang Smyrna. Kalau kita baca ayat 10 itu tadi, Tuhan seperti membiarkan mereka dianiaya sampai di penjara selama berapa hari? 10 hari. Tapi Tuhan katakan, engkau harus setia sampai mati. Karena setelah itu apa yang diterima? Mahkota kehidupan. Sekarang kita bayangkan mati secara jasmani, tetapi secara rohani menerima mahkota kehidupan. Semua orang bakalan mati gitu. Tidak ada yang terus hidup selama-lamanya, hidup abadi nah, di dunia ini. Semua akan mati. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, setelah mati bagaimana? Apakah kita juga percaya ada kehidupan sesudah mati? Nah, jadi hari ini Tuhan Yesus katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Mungkin kita nggak mengalami seperti yang dialami oleh jemaat di Smyrna ya. Tetapi paling tidak pasti setiap kita punya kesusahan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ketika saya membaca kalimat ini, aku tahu. Kata tahu di sini ada beberapa arti. Pertama, melihat. Kedua, mengenal. Yang ketiga, memahami. Jadi kalau dari 3 kata ini, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau Tuhan katakan, aku tahu. Jadi kita nggak usah cerita sama Tuhan, ya. Kita nggak perlu jelaskan sama Tuhan. Tuhan itu tahu persis apa yang sedang kita rasakan saat ini. Tuhan tahu apa yang dirasakan Bu Tuti, ya. Jadi ada 3 titik. Bu Tuti ya. Tadi kita doakan Bapak lagi sakit. Ya. Tuhan tahu. Mas Dio, Tuhan tahu apa yang dirasakan Mas Dio. Aduh, Tuhan tahu apa yang dirasakan aku, Cindy, Ciko, bahkan seluruh keluarga ini yang sudah ditinggalkan oleh Mbak Ami. Tuhan tahu, bahkan Tuhan tahu juga apa yang kita semua hadir di sini, yang kita saat ini sedang ada. Nah, sekarang masalahnya, kalau Tuhan tahu, Tuhan nggak diem aja. Apakah memang Tuhan diam? Bapak Ibu masih ingat ceritanya Ayub? Seolah-olah Tuhan diam dalam beberapa waktu. Sampai akhirnya Ayub pun juga protes sama Tuhan. Aku salah apa Tuhan? Sampai pada akhirnya Ayub harus mengakui dalam semua hal ini tidak ada yang salah untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Apapun yang dilakukan Tuhan
itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kalau Tuhan tahu, berarti Tuhan juga tahu bukan hanya masalah kita, Tuhan tahu bagaimana menyelesaikan masalah kita. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah almarhum. Dan minta maaf ya, Ibu dan juga semua keluarga ya. Mungkin ketika Mbak Ani juga ada masalah yang harus diselesaikan. Ya, salah satunya kemarin yang saya sampaikan ya, masalah hutang piutang. Kadang orang hanya berpikir Mbak Ani punya utang gitu. Tapi orang nggak berpikir orang punya utang sama Mbak Ani. Orang hanya berpikir keluarganya harus menyelesaikan hutang-hutangnya Mbak Ani gitu ya. Padahal orang-orang yang hutang sama Mbak Ani juga kan harus diselesaikan dengan keluarganya. Rasanya nggak adil kalau hanya keluarganya dituntut untuk menyelesaikan hutang. Tetapi orang yang berhutang kepada Mbak Ani santai aja gitu ya. Nah ini tidak adil. Oleh karena itu, Bapak Ibu, itulah pentingnya untuk kita boleh saling menanggung beban ini. Dan beban keluarga ini adalah juga beban kita bersama. Oleh karena itulah kenapa kita datang hari ini. Kita mau memberikan kekuatan kepada keluarga, bahwa keluarga tidak sendiri, ada saudara-saudara bersama ini bisa menguatkan, meneguhkan. Ya, Ciko nggak sendirian, mungkin setelah ini Ciko akan banyak sendiri di rumah ini. Oke nggak? Tapi Ciko harus pilihlah keluarganya Ciko. Pak David bisa jadi bapaknya Ciko ketika ada di rumah ini. Pak Budi juga bisa, Pak Didi juga bisa. Bahkan ibu-ibu yang lain bisa menjadi ibu penggantinya Ciko, orang tua Ciko. Demikian juga dengan Aldo, dengan Cindy, cucu-cucunya Mbak. Jadi inilah keluarga. Bukan hanya keluarga secara darah, tapi di dalam Tuhan kita dipersatukan di dalam satu. Karena tidak ada politik. Standby. Ya, tinggal telepon politik, semua beres. Oh, tidak bisa, HP-nya nggak bisa dihubungi. Tapi dia diolah, itu bisa. Bukan hanya orang-orang tertentu yang bisa. Tidak, waktu itu panganan pas nggak bisa. Ya. Tapi ya bisa menghubungi kita. Makanya Ciko saya masukkan di grup ya, ada sesuatu yang ada dari gereja, ada informasi dari Ciko sendiri mau sampaikan apa, nanti bisa disampaikan ke. Nah itulah keluarga. Tapi yang paling tahu Tuhan. Dia tahu semua persoalan kita, dia juga akan menyelesaikan semua. Pakai Tuhan untuk memberikan kekuatan. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya.